Selamat siang, nama saya Melisa Tain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UTS Komputasi Multimedia, yaitu membuat game 3D sederhana. Saya membuat game yang bernama Firing Gun. Nah, pada game ini, player di sini yang bernama first person character bertugas untuk melakukan shoot atau menembak shooting pada beberapa game objek. Game objek di sini yaitu target yang akan di shoot, yaitu yang pertama ada silinder, kapsul, kemudian ada cube atau box, kemudian di sebelah sini kalau kita lihat pada scene maka terdapat sphere atau bola. Nah, pada project ini terdapat beberapa game objek. Yang pertama main kamera. Nah, main kamera ini digunakan untuk mengikuti pergerakan dari player ini. Jadi playernya adalah first person character. Nanti main kamera ini mengikuti kemana arah gerak dari karakternya ini, dari playernya ini. Jadi kalau karakternya agak jalan ke kanan, agak miring ke kiri, agak ke atas, ke bawah, jadi main kameranya ini mengikuti kemana arah geraknya, diikuti terus ke sana ke sini pergerakan dari karakternya. Kemudian ada FPS controller. Di dalam childnya terdapat first person character. Kemudian di dalam first person character mempunyai child bernama cube dan game object. Nah, cube ini merupakan gun yang digunakan berbentuk cube yang akan digunakan sebagai objek untuk melakukan shoot pada beberapa game objek ini yang akan digunakan targetnya. Kemudian game objeknya ini merupakan bulletnya atau pelurunya yang akan digunakan untuk menembak dari game objek ini. Jadi ini gunnya, ini pelurunya. Kemudian ada directional light, ini untuk pencahayaannya, arah dari lightnya. Kemudian ada boundariesnya ini ada 5, 1 sampai 4, 0 sampai 4 ada 5. Ini tuh letaknya kalau pada scene terletak pada, kalau saya zoom out, terletak di paling luar untuk sebagai boundary antara di sebelah kanan, samping kanan, kiri, atas, bawah, supaya playernya ini tidak bisa keluar dari game objek ini. Jadi tetap di dalam game objek ini, nggak bisa kesana kesini lebih dari boundaries ini. Dan bulletnya atau pelurunya tidak bisa keluar dari boundaries ini supaya nggak nyasar kemana-mana. Kemudian ada ground ini merupakan untuk alasnya, ground atau daratannya, untuk tempat jalan-jalannya dari karakternya. Kemudian ada wall, ini untuk sebagai pembatas yang di depannya. Kemudian ada target. Nah, targetnya ini ada 4, ada mulai dari 0 sampai 3. Yang pertama targetnya berupa sphere atau bola. Kemudian target ke-0 berupa sphere, target ke-1 berupa cube, kedua berupa kapsul, dan yang ketiga paling pojok sendiri berupa cube juga karena box. Nah, di dalam project ini terdapat beberapa script yang digunakan, sudah saya buka sebelumnya, yaitu yang pertama yang ini yang digunakan ada move bullet dan health. Move bullet ini digunakan untuk pergerakan dari bulletnya. Kita membuat suatu variabel baru, data type dari variabel tersebut yaitu vector3, variabel namanya hit point, untuk melakukan ini untuk mendefinisikan point dari hitnya, titik hitnya, titik penembakannya, hit point. Kemudian ada game object, kita membuat suatu variabel baru, data type-nya game object. Ini kita kasih nama dirt ini untuk mendefinisikan ketika suatu bullet itu tidak mengenai game object dari. Jadi kalau misalnya playernya ini melakukan shoot misalnya pada wall atau pada ground, maka animasi yang diberikan yang saya definisikan di sini yaitu berupa dirtnya ini, yaitu bullet impact wood. Jadi seperti terkena, bukan seperti yang kalau saya pelurunya saya kenakan ke targetnya ini, maka animasinya akan berbeda, itu seperti blood spray, seperti terkena hurt. Tetapi kalau waktu
mengena selain yang target, maka animasinya akan berbeda, maka akan seperti mengenai kayu. Buah impact good. Kemudian yang berikutnya yaitu yang blood, yaitu untuk membuat suatu animasi ketika yang blood ini yang kebalikannya dari dirt. Yang blood ini ketika bullet itu mengenai suatu game object yang target itu, jadi animasinya yaitu berupa blood seperti hurt. Kemudian ada speed untuk menentukan speed dari bullet tersebut. Kemudian ada function bernama start. Di dalam start ini kita mengambil komponen dari rigid body. Nah, rigid body ini merupakan hit point, letak dari titik dari penembakannya tersebut. Kita ambil dengan transform dot position, dengan position dari peluru, position dari bulletnya tersebut bergerak forward atau bergerak lurus searah dengan speednya itu dikalikan dengan speed dari bulletnya itu. Jadi ini untuk ketika start kita mengambil komponen dari rigid body, kemudian dari titik penembakannya itu kita ambil nilainya dari transform position, kemudian dilakukan pergerakan secara forward, dikalikan dengan berdasarkan speednya. Kemudian void update-nya tidak diisi, bisa dihapus juga atau bisa kita komen, sama saja. Kemudian ada void on collision enter. Ini function ini untuk mendefinisikan tentang collision atau tentang tumbukan atau tabrakan antara bullet dengan enemy atau yang lain. Nah, ini yaitu ada function bernama on collision enter. Parameternya atau argumennya berupa collision call if jika parameter atau argumennya itu tag dari game objectnya enemy. Nah, yang untuk enemy ini kan sudah saya definisikan, yaitu untuk target ini tagnya enemy, target 0, target 1 juga enemy, target 2, target 3 juga enemy, target 2 juga enemy. Nah, ketika selain enemy, misalkan kita menembakkan ke wall, maka yang dieksekusi ini kan tidak ada tagnya, maka yang dieksekusi adalah yang else ini. Nah, kalau object tag, game object tagnya enemy, maka dari game object tersebut kita ambil komponen health-nya. Dari current health, dari variabel current health kita minus nilainya 20. Kita minus nilainya minus 20. Nah, pada game object tersebut masing-masing dari target enemy itu sudah saya inisialisasi current health-nya yaitu 100. Jadi ketika ada bullet mengenai objek yang ini atau objek yang ini, jadi setiap mengenai dia di minus 20 kan diambil nilai current health-nya. Kalau kita lihat pada sini maka akan sama. Nah, diambil variabel current health-nya dari game object dengan komponen health. Komponen health-nya yaitu komponen yang ini, health script health ini yang ada pada yang di drag atau di input dimasukkan ke game object tersebut, yaitu target yang berupa box atau capsule atau sphere. Kemudian yang berikutnya yaitu dari game object tersebut kita lakukan instansiasi dari bulletnya untuk membuat suatu animationnya. Ketika bullet tersebut mengenai game object tersebut, mengenai baik itu sphere ataupun cube ataupun capsule, maka kita lakukan instansiasi dari bulletnya itu untuk membuat animasinya seperti ada bloodnya kalau kena dari pelurunya. Kemudian dari new blood kita lakukan childnya kita inputkan atau kita masukkan ke parentnya. Dari new blood kita transform ke parentnya. Jadi ketika parentnya itu hilang, maka bulletnya juga akan ikut terdestroy. Ini terakhir adalah di destroy. Ketika healthnya udah 0 maka dia di destroy, otomatis yang child keseluruhan dari parentnya itu kan ini dimasukkan ke parentnya jadi childnya. Jadi kalau parentnya di destroy, otomatis child yang dari parent yang di destroy itu otomatis hilang semua, karena parentnya udah dihilangkan, maka otomatis yang child semuanya yang di bawah-bawahnya itu juga dihilangkan. Karena ketika healthnya 0 maka ininya juga hilang,
game objek ini juga akan di destroy gitu. Kemudian selanjutnya else, jika dia bukan enemy atau jika dia mengenai wall atau ground, maka dia menginstansiasi new dirt yang baru, yaitu animasinya beda seperti bullet seperti yang kena kayu atau wood. Kemudian kita destroy dari game objeknya. Nah kemudian yang line terakhir ini adalah ketika bulletnya itu ketika mengenai sesuatu yang bukan dari keseluruhan ini, maka di destroy bullet tersebut. Jadi bulletnya nggak terus ada, nggak ketika mengenai objek tersebut, jadi dia di destroy, jadi nggak terus ada, nggak nge-freeze gitu, jadi dihilangkan, diupdate terus setiap kita melakukan penembakan. Setelah mengenai objeknya terus di destroy gitu, jadi nggak numpuk pelurunya itu bulletnya. Kemudian untuk yang health-nya ini sebentar. Nah udah, saya kembalikan seperti awal. Kemudian script yang kedua yaitu health ini kita membuat suatu variabel baru bernama current health. Kita isi dengan ketika diupdate, yaitu if jika current health kurang dari sama dengan 0, jika dia 0 maka di destroy dari game objeknya. Nah game objek yang di destroy itu yang melekat pada game objek tersebut, yaitu yang melekat pada current health ini. Jadi untuk setiap target ini kan melekat script dari health ini, jadi ketika healthnya udah 0 maka dia di destroy yang ada script healthnya itu. Nah yang ada script health itu berupa target ini, selain itu tidak melekat script health, jadi tidak di destroy karena ya memang terus ada karena dia bukan targetnya. Kemudian saya play. Nah ini bisa gerak-gerak ke kanan ke kiri, bisa sambil digerakkan ke sana ke sini. Kemudian coba misalkan saya kenakan ke yang cube ini. Coba misalkan saya shoot. Nah ini ada animasinya, kemudian saya shoot lagi terus. Nah maka akan di destroy kalau sudah healthnya berkurang dari 100, dikurangi terus. Kalau misalnya saya shoot dari groundnya ini, maka animasinya berbeda, akan seperti wood yang tadi sudah saya katakan. Kemudian ketika misalkan saya jalan lagi, misalkan saya shoot yang ini, yang capsule saya shoot, maka animasinya juga akan berbeda. Sebentar saya zoom supaya terlihat. Nah animasinya juga akan berbeda seperti blood, supaya membedakan antara yang kita mengeshoot dari dari yang bukan target dengan yang target, supaya bisa terlihat. Nah misalkan yang kita destroy juga. Nah ketika health-nya pertama 100, kemudian dia kurangi terus 20 sampai habis. Misalkan kita destroy, nah kita shoot, maka sudah habis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas atau perkataan yang kurang berkenan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih.